Sahabat petani Indonesia dan sahabat pepaya tanah air dimanapun Anda berada. Salam sehat dan salam sukses selalu buat kita semuanya. Pada video kali ini kami akan bercerita tentang cerita ataupun kisah seorang petani pepaya sukses yang berawal dari 4 batang pepaya Californianya yang kini sudah berkembang pesat menjadi 1000-an batang. Profesinya yang lama sebagai interior juga sudah ditinggalkannya dan kini fokus menjadi seorang petani pepaya. Karena hasil yang didapatkannya menjadi seorang petani pepaya ini sangat bagus dan bahkan bisa menyekolahkan anaknya, dan saat ini sudah lolos menjadi seorang polisi anaknya. Bagaimana cerita Pak Iwan terkait kesuksesannya ini berawal dari 4 batang pohon Californianya? Simak terus video ini. Jangan lupa tonton video ini sampai akhir, berikan like, komen, dan share, serta subscribe video ini. Terima kasih. Kami petani pepaya ini udah hampir 5 tahun. Itu batang yang pertama kami tanam tuh dulu terserang penyakit kutu itu yang nggak bisa diobati, sehingga kita replanting, kita tanam lagi. Ya, selama 5 tahun tuh kita sambil nanam sayuran dulu sini, karena kebun kita ini dulu kan tanaman tuanya itu tanaman apa namanya, tanaman tuanya itu masih kecil-kecil sehingga bisa kita tanam sayuran. Sekarang udah nggak bisa lagi, bahkan mungkin habis pepaya ini kita udah nggak bisa bertani lagi di sini, merawat inilah kebun durian, buah-buahan inilah yang ada di sini, tinggal merawat itu aja. Numpang di Jalan Palembang ada bibit California tahun 2006. Itu saya tanam 4 batang. 4 batang saya tanam tuh tumbuh bagus, sehingga setiap saya bawa pulang ke rumah, tetangga ini minta, bahkan saya kasih. Terus saya berpikir berarti pepaya ini laku gitu, karena rasa manis, terus bentuknya ideal, yang nggak terlalu besar, ukuran sekali makan satu orang mungkin gitu kan. Jadi saya berpikir ini bisa dibisniskan gitu, dan saya yakin ini laku di pasaran gitu. Karena rasa, terus tekstur pepaya madu ini kan agak keras, nggak mudah bonyok gitu, dibanding pepaya lain gitu. Itu awalnya. Coba itu tadi yang saya bilang, saya coba 4 batang, ternyata tumbuhnya bagus. Dan waktu itu mungkin penyakit belum juga banyak gitu kan, karena masih beberapa orang aja yang menanam ini. Terus saya berpikir itu tadi, karena peminatnya banyak, tetangga asal kita kasih habis, bahkan kurang, minta lagi gitu kan. Terus saya berpikir untuk budidaya gitu. Cuman waktu itu kan saya belum punya lahan. Pepaya saya yang 4 batang itu saya buat bibit, biji dari pepaya masa, saya buka bijinya, saya titipkan orang yang punya lahan, saya ajari cara nanamnya, sehingga selang beberapa waktu, udah lama itu, saya dapat lahan ini, numpang di sini ini. Kebetulan kates yang saya titipkan tadi berbuah bagus. Gantian saya minta bibitnya. Bibit ini dari pertama keluar, mungkin dari pertama saya beli tahun 2016. 2006 ya? 2006. 2006. Ya, 2006. Awalnya 4 batang. Ya. Ini total sekitar 800 sampai 1000 batang lebih kurang. Enggak lah, yang hitung yang sehat. Yang di rambutan sana kan kita udah nggak bisa lagi tuh. 800 lah. 400 batang. 400 batang lebih kurang. Dan itu kita membibitkan sendiri, Bang ya? Bibit sendiri. Bahkan saya mau dicoba itu cangkok itu. Untuk pengembangan dicoba di cangkok itu bagaimana hasilnya, dan saya udah buat sampelnya.
hasil cangkok itu saya tanam nampaknya bagus, cuman kan kita belum tahu cangkok itu kan dia nggak mempunyai akar tunggang, atau nanti rawan tumbang atau enggak kita belum tahu, masih bikin percobaan. Interior bikin perabot, gipsun, pokoknya interior bagian perumahan, rumah-rumah mewah gitu. Sekarang gimana Sekarang saya tinggal habis itu setelah menjadi petani ya, pepaya? kayaknya lebih nyaman di tani gitu. Kalau di interior itu kita mau tidur gini mikir besok kerjaan belum selesai gitu. Kalau di tani agak ada ininya lah, ada nilai tambahnya lah, apanya pemikiran tuh nggak terlalu porsir, itu aja. Kalau dari sisi hasil bang, sebagai interior dan petani pepaya, Lebih enak di petani, lebih enak, bahkan bisa gimana ya, anak saya sekolah sekarang udah, dulu waktu interior anak saya baru SD SMP gitu. Sekarang anak saya udah satu udah jadi lah ya, ibaratnya ya dari pepaya ini. Mungkin kalau saya di interior itu kan sifatnya freelance. Kita nggak kerja 1 hari nggak ada hitungannya. Kalau di tani saya mancing 2 hari, nggak mungkin kata saya nggak panen besoknya kan itu. Itu perhitungan saya. Makanya memutuskan ini bang ya. Iya. Cuman kendala kita inilah lahan kita nggak punya. Biarpun kalau hamparan yang kosong itu, ini kan permasalahannya kita tumpang sari, sehingga pepaya kita kurang maksimal. Maksimal itu dalam arti kata pertumbuhan, kalau rasa terus mulusnya buah ya alhamdulillah lah, selama ini masih dipuji orang. Itulah kisah Pak Iwan yang meninggalkan profesinya sebagai interior di rumah-rumah mewah di Riau dan kini memilih menjadi seorang petani pepaya karena menurutnya menjadi seorang petani pepaya itu sangat nyaman dan lebih tenang dari pekerjaan sebelumnya. Berapakah hasil Pak Iwan dalam sebulannya? Kami akan hadirkan pada video berikutnya. Ikuti terus channel kita dan saksikan terus sosok-sosok inspirasi di sini. Terima kasih.